Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, sudah siap semua. Sekarang Bapak ingin memeriksa kesiapan belajar kalian. Silahkan kalian berdiri dulu. Bapak ingin lihat kerapian kalian dulu. Oke, silahkan duduk. Nah, tadi Bapak lihat untuk siswa laki-lakinya sudah rapi berpakaian dan siswi perempuannya sudah rapi juga berpakaian, terutama kerudungnya. Terus alat tulisnya bagaimana? Bawa semua? Oke, silakan ke atas sudah. Nah, oke, semua alat tulis sudah siap juga. Kalau handphone? Nah, oke, handphone nanti juga akan kita pakai untuk pembelajaran kita. Jadi sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrizni min zulmatil wahmi wa akhrizni min nuril fahmi wa ftah li abwaabal ilmi wa zayyinni bil akhlaqi hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berkah dan bisa diingat untuk selamanya. Nah, setelah berdoa, Bapak akan mencek kehadiran kalian di kelas hari ini. Oke. Oke, Bapak masuk di kelas 10 asisten perawat. Di sini ada 20 siswa. Bapak akan absen satu persatu. Elsa. Hadir. Elpina. Hadir. Hafijatun. Hadir. Hanisa. Hadir. Isti Mupidah. Hadir. Hairunisa. Hadir. Meslara Hayuandira. Hadir. Muhammad Febrian. Hadir. Muhammad Raihan Fikri. Hadir. Muhammad Taufik Akbar. Hadir. Najura Ali. Hadir. Nida Nur Salihah. Hadir. Rabiatul Adawiyah. Hadir. Rika Abiliah. Hadir. Rudiani. Hadir. Sapana Asifa. Hadir. Dir. Salwa Putri Ramadhani. Hadir. Sherly Maulida. Hadir. Oke, Siti Mariam. Hadir. Suci Nur Hikmah. Hadir. Oke, alhamdulillah kalian hadir untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semua hadir. Berarti semangat? Semangat. Nah, oke. Sebelum Bapak mulai lagi masuk ke pembelajaran, Bapak ingin kalian mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ada yang masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Coba sebutkan. Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Oh, Salwa, silakan. Apa kira-kira? Jangan memainkan handphone saat pembelajaran berlangsung. Oke, jangan memainkan handphone di saat pembelajaran berlangsung. Nah, ada lagi yang ingat? Saya Pak. Oke, Febri, silakan. Saling menghormati antara guru dan siswa. Nah, saling menghormati antara guru dan siswa. Jadi itu tadi yang disebutkan teman-teman kalian adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, oke, Bapak akan tampilkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati. Nih, ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama adalah
Alat tulis seperti buku dan pulpen harus lengkap. Jangan berbicara di saat guru menyampaikan materi. Oke. Jangan memainkan HP saat pembelajaran berlangsung kecuali ada perintah untuk memakai. Menjaga kerapian dan kebersihan sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Saling menghormati antara guru dan siswa. Nah, jadi keyakinan kelas kita yang kita buat sebelumnya ada 5. Yang ketiga ini ada jangan memainkan HP saat pembelajaran berlangsung kecuali ada perintah untuk memakai. Nah, jadi kalian di sini Bapak bolehkan membawa HP, tetapi tidak boleh digunakan kecuali ada perintah untuk memakai. Ingat? Dan yang terpenting adalah saling menghormati antara guru dan murid, biar pembelajaran kita itu lebih enak. Benar? Benar. Nah, setelah kita mengingat kembali keyakinan kelas kita, nah, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Biar apa? Tujuan ice breaking supaya suasana kelas kita cair, tidak tegang, dan biar kita bisa lebih fokus untuk menyerap pembelajaran kita hari ini. Jadi ice breaking yang akan Bapak bagikan untuk kita hari ini adalah tebak warna. Petunjuk memainkan ice breaking ini adalah coba sebutkan warna, bukan tulisan. Menyebutkannya harus cepat dan lancar. Paham? Nah, jadi kita harus fokus dulu. Fokus. Kita pertama bersama-sama dulu menyebutkan warna. Oke, Bapak mulai. Fokus dulu, fokus. Nah, ini Merah, pink, merah, biru, hitam, merah, merah, oke, semua sudah fokus. Sekarang bersama-sama lagi. hitam, merah, hitam, hijau. Oke, saatnya satu persatu Bapak tunjuk lagi. Nisa, silakan Nisa. Lihat, tunjuk Bapak. Biru, ungu, merah, pink, hitam, biru, kuning, Apa? Biru. Biru. Oke. Yang lain Bapak akan tunjuk Elvina. Silakan Elvina apa? ungu, kuning, merah, hijau, kuning, Waduh, fokus semua nih. Oke. Jadi bersama-sama lagi. Hijau, pink, kuning, hitam, merah, ungu, hitam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana setelah melakukan ice breaking? Apakah sudah rileks? Sudah rileks. Oke. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan dulu persepsi kita hari ini. Jadi persepsi kita, ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang sistem komputer? Ada yang ingat? Saya Pak, Oke, Rabiatul apa? sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brandware. Semuanya saling berkaitan untuk mengolah data dan informasi yang berguna. Nah, jadi minggu kemarin atau minggu sebelumnya kita sudah belajaran sistem komputer, yaitu ada hardware, software, dan brandware. Mereka itu sistemnya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Apabila salah satu rusak, itu interaksinya akan terganggu. Nah, sama dengan materi kita yang akan kita bahas hari ini, berpikir komputasional. Bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah dengan berurutan atau sistematis lagi, biar menemukan solusi yang efektif, efisien, dan bagus. Paham sih di sini? Paham. Nah, itu adalah persepsi kita hari ini, dan selanjutnya Bapak akan bertanya sedikit.
sedikit tentang materi kita hari ini dulu. Sebelum kita masuk ke inti. Nah, pernahkah kalian mendengar apa itu berpikir komputasional? Ada yang pernah mendengar dulu sebelumnya? Ada yang pernah? Saya pernah, Pak. Oke, Elsa pernah. Saya pernah melihat dan membaca di media sosial. Seingat saya, berpikir komputasional adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan berpikir secara logis. Nah, jadi Elsa pernah mendengar kata itu berpikir komputasional di sosial media katanya. Berpikir komputasional adalah penyelesaian atau cara penyelesaian dengan cara yang logis. Nah, oke. Dan yang kedua, apa yang kalian lakukan nih? Kira-kira apa yang kalian lakukan jika kalian ingin membuat kue atau makanan? Coba sebutkan. Membeli bahan. Nah, membeli bahan apalagi? Proses. Apa? Proses Pembuatan. Ada lagi membeli bahan, prosesnya, terus menyiapkan alat. menyiapkan alat. Nah, benar, itu semua adalah tahapan membuat kue dan makanan. Jadi hari ini kita akan belajar ini lebih spesifik lagi. Nah, terus Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian memahami konsep berpikir komputasional. Dan yang kedua, siswa atau kalian dapat memecahkan masalah sederhana sehari-hari. Jadi permasalahan kita Bapak cakup untuk sehari-hari saja. Nah, menggunakan berpikir komputasional. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat algoritma dan flowchart untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami tujuan pembelajaran kita? Sudah. Oke, Bapak lanjut. Nah, penilaian. Bapak akan menjelaskan dulu sistem penilaian pembelajaran kita hari ini. Jadi sistem penilaian ini ada 3 nantinya. Yang pertama itu adalah penilaian asesmen awal. Jadi di asesmen awal nanti Bapak akan menilai kalian dengan 5 pernyataan dengan lembar instrumen yang sudah Bapak siapkan. Jadi lembar instrumen tadi ada jawabannya benar, salah, dan ragu-ragu. Silahkan nanti kalian jawab. Bapak akan jelaskan lagi terlebih spesifiknya setelah ini ya. Dan yang selanjutnya ada penilaian formatif atau penilaian proses selama pembelajaran. Walaupun nanti kalian berkelompok, ada juga penilaian individunya. Nih, bisa kalian lihat di depan. Yang pertama adalah penilaian sikap individu. Ini adalah rinciannya, bisa dilihat. Dan yang kedua, penilaian individu saat diskusi. Artinya pas diskusi nanti, walaupun kalian berkelompok, Bapak akan nilai 1 per 1. Dan yang ketiga adalah penilaian presentasi kelompok. Yang keempat, penilaian tugas kelompok. Oke, paham? Nah, ada individu, ada juga kelompok nanti di penilaian formatif. Dan yang terakhir adalah penilaian sumatif. Sumatif ini adalah penilaian akhir, artinya di ujung nanti akan ada lagi penilaian. Setelah kita proses pembelajaran berlangsung dan habis, ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif nanti adalah pilihan ganda. Di sini ada skor penilaian atau KKM-nya. 1 sampai 4 itu sama dengan belum menguasai, artinya benar 1 sampai 4 belum menguasai. Benar 1 sampai 7 itu menguasai, dan benar 1 sampai 10 atau benar semua itu kategorinya sangat menguasai. Oke, bisa diingat? Bisa? Oke. Nah, jadi pertama-tama Bapak ingin kalian menjawab soal asesmen awal. Nah, jadi Bapak akan bagikan lembar instrumen. Setiap orang dapat 1 lembar. Oke, Bapak akan bagi dulu.
Silakan. Oke, semua sudah dapat lembar instrumennya? Sudah. Nah, jadi Bapak akan jelaskan sedikit petunjuk pengerjaan instrumen awal ini. Nah, di sini ada 5 pernyataan, bukan soalnya pernyataan. Pernyataan ini ada jawaban benar, salah, dan ragu-ragu. Misal, nomor 1 pernyataannya ini, apakah ini benar? Kalau menurut kalian benar pernyataannya, silahkan checklist di jawaban benar. Kalau menurut kalian salah, itu checklist salah. Kalau merasa ragu-ragu, itu silahkan checklist ragu-ragu. Paham? Paham. Oke, waktu pengerjaan Bapak akan beri selama 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan kalian jawab. Kasih nama ya, tanggal hari ini dan tanggal hari ini. Oke, waktu berjalan tenang, santai. Baca betul-betul pernyataannya. Oke, waktu masih lama, santai saja. Santai, rileks, baca betul-betul pernyataannya. Ada 5 pernyataan. Oke, waktu sisa menjawab 1 menit. Sisa waktu 1 menit lagi. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Oke, Bapak akan mengambil satu persatu lembar jawaban tadi. Terus silakan kumpulkan.
Oke, ini instrumen asesmen awalnya sudah Bapak ambil semua. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran atau ke inti pembelajaran kita hari ini. Oke, semua sudah menjawab asesmen awal. Bapak next lagi. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang materi kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Silahkan kalian simak, kita simak bersama video pembelajaran ini. Oke, Bapak play dulu. Siap menyimak videonya? Siap. Oke, Bapak akan mulai. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana videonya, menyenangkan? Menyenangkan. Oke, menyenangkan katanya. Nah, setelah kita menyimak video pembelajaran tadi tentang berpikir komputasional, sekarang apakah ada yang ingin bertanya tentang video tersebut atau menanggapi, atau ada yang masih yang kurang paham tentang penjelasan video tersebut? Bisa angkat tangan atau yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Saya Pak mau bertanya. Oke, Hanisa ingin bertanya. Silakan berdiri. Bisa Bapak jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Oh, jadi si Hanisa ingin Bapak menjelaskan kembali lagi apa itu berpikir komputasional. Nah, jadi di video tadi dia menyebutkan berpikir komputasional adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah secara efisien, efektif, dan terurut. Biar solusinya mudah dipahami dan kita dapat menemukan solusi yang bagus lah, seperti itu. Nah, di sini ada. Berpikir komputasional merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan. Artinya untuk menyelesaikan masalah yang ingin kita atasi. Oke, paham Hanisa? Paham Pak. Nah, oke. Jadi itu adalah berpikir komputasional. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Saya Pak. Oke, silahkan berdiri. Bagaimana cara menyusun algoritma yang benar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari? Oh, bagaimana cara menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di video tadi kan ada 4 landasan berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada dekomposisi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang keempat ada algoritma. Jadi algoritma itu adalah penyusunan langkah-langkah yang jelas. Artinya langkah-langkah penyelesaiannya itu harus jelas, terurut, dan dapat diulang untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi algoritma Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang terurut, jelas, dan dapat diulang untuk mencapai hasil yang diharapkan. Itu adalah algoritma. Bagaimana? Sudah paham apa itu algoritma dan cara penyelesaiannya? Oke, sudah paham. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Paham semua? Paham. Oke, Bapak akan ke tahapan selanjutnya. Bapak singkirkan ini dulu ke samping. Nah, sekarang setelah kita menonton video pembelajaran, Bapak ingin kalian duduk berkelompok. Silahkan kalian duduk dulu berkelompok yang sudah Bapak bagikan minggu sebelumnya. Oke, silahkan duduk dulu berkelompok. Ada 5 kelompok yang sudah Bapak bagi untuk kita hari ini. Silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing. Oke,
Sudah duduk berkelompok? Sudah. Kelompok 1 mana? Silakan angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 3. Oh ini. Kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, ada 5 kelompok yang sudah kita bagi minggu kemarin untuk pertemuan kita kali ini. Nah, kelompok ini, setiap kelompok nanti akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Oke, Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Setiap kelompok dapat 1 LKPD. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oh, ya, kelompok 5 di belakang, maaf, salah. Dah. Oke, perhatian dulu untuk petunjuk pengerjaan LKPD. Petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, di sini kata LKPD, pilihlah 1 studi kasus yang ada di bawah ini. Ada 10 studi kasus. Silahkan kalian pilih salah satu, tetapi setiap kelompok tidak boleh sama kasusnya. Paham? Izin bertanya, Pak. Oh iya, apa? Bagaimana caranya agar pemilihnya tidak sama, Pak? Oh, supaya kelompok ini tidak sama, kan ada 10 studi kasus dan ada 5 kelompok. Jadi harus memilih. Supaya adil dan tidak sama, Bapak akan pilihkan dengan aplikasi yang bernama Well. Well ini bertujuan untuk mengacak nomor. Nah, ini Well namanya. Nanti nomor yang keluar itu adalah kasus yang akan kalian selesaikan. Oke, yang pertama kelompok 1 Bapak akan putar. Mendapatkan masalah nomor, tadi kasus nomor 4. Berarti kelompok 1 itu menentukan kelulusan mahasiswa. Oke, kelompok 2 itu studi kasusnya nomor 2. Nah, ya kan 2. Kelompok 2 studi kasus nomor 2 yaitu mengirim surat ke kantor pos. Silahkan kalian catat dulu biar tidak lupa. Kelompok 3 itu mendapatkan studi kasus nomor 3 juga. Kelompok 3 itu menentukan bilangan ganjil atau genap. Kelompok 4 apakah mendapatkan nomor 4? Tidak mungkin, karena sudah ada. Mendapatkan studi kasus nomor 9, yaitu menghitung jam ke detik. Dan yang terakhir, kelompok 5 mendapatkan studi kasus nomor 5 juga, yaitu membuat kopi. Nah, oke, jadi semua kelompok sudah mendapatkan studi kasusnya. Dan silahkan kalian buat algoritma dan flowchart-nya cara berkelompok, tetapi menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, jadi ada 5 kelompok dan sudah ada 5 laptop Bapak sediakan. Silahkan ketua kelompoknya ambil. Silahkan ketua kelompoknya ambil 1 laptop, 1 kelompok. Kalian buat algoritma dan flowchart-nya itu menggunakan aplikasi PowerPoint. Oke, silakan nyalakan dulu, hidupkan dulu. Oke.
Nyalakan, silakan hidupkan. Bapak tunggu. Silakan kalian rembuk dulu kelompoknya. Biar semua anggota kelompok itu bekerja. Oke, sudah nyala semua? Sudah. Ada yang belum nyala? Sudah nyala semua? Oh, kenapa? Ada permasalahan di laptopnya? Kita cek dulu. Oh, bentar. Tunggu kelompok 2 ya ini. Kelompok 2 masih ada masalah di laptopnya. Oke, udah nyala lagi. Nah, oke, bagi kelompok yang sudah bisa mengerjakan, tolong diam dulu, kita tunggu kelompok yang lain. Udah nyala? Ada lagi yang belum nyala? Oh, bentar. Ada laptop yang belum masuk tampilan menu. Nah, oke. Laptop kelompok 2 gimana? Oke, dah. Oke, silakan perhatiannya dulu ke depan, Nah, di sini kalian akan membuat algoritma dan flowchart di aplikasi PowerPoint. Nah, sebelum pengerjaan, kita sepakati dulu waktu pengerjaannya berapa lama nih kira-kira. Bagaimana? 20 menit. 10 menit. Ada juga 10 menit. Ada lagi berapa menit maunya? 25 menit. 30. Waduh, 30. Nah, jadi gini. Biar tidak kelamaan dan tidak terlalu cepat juga, Bapak akan beri waktu pengerjaan LKPD-nya ini 15 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. 15 menit? Oke. Kita akan mulai 15 menit dari sekarang waktu pengerjaan LKPD-nya. Oke, waktu 15 menit dimulai. Bapak akan sambil menilai bagaimana kalian bekerja kelompok dan individunya. Oke, Bapak buka dulu buku penilaian. Silahkan kalian kerjakan berkelompok. Kalau nanti ada yang kesusahan DLKPD, oh iya DLKPD, perhatian dulu Bapak lupa menyampaikan. Nih DLKPD ini ada scan barcode. Silahkan kalian scan barcode. Nah, di barcode ini ada materi berpikir komputasional. Bagi kalian yang lupa atau ingin mengingat kembali apa itu berpikir komputasional, silahkan kalian scan barcode yang ada di LKPD. Nah, tuh, itu saja info yang tambahan. Kelupaan, maaf. Oke, silahkan kalian kerjakan. Silahkan teman kelompoknya bekerja semua. Bagi yang memakai laptop silahkan, dan bagi teman-temannya yang lain silahkan membantu ketua kelompoknya untuk membuat atau menyelesaikan algoritma dan flowchart yang sudah kalian dapat tadi. Kelompok 5 tadi mendapatkan permasalahan nomor 5 juga untuk membuat kopi. Oke. Silahkan buat dulu.
Oke, bagaimana kelompok 2? Oke, masih membuat template algoritma. Oke, kelompok 3 tadi mendapatkan masalah menentukannya. Ya, menentukan bilangan ganjil atau genap tadi kasusnya ya. Oke, 2 menit sudah berjalan. Masih banyak lagi waktunya. Oke, masih membuat judul, algoritma membuat kopi, kelompok 5. Oke, bagaimana kelompok 4? Masih membuat slide utama ya. Oke. Oke. Ini kelompok 1. Kita pengennya kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 sudah membuat algoritma, bagus. Tenang, waktu masih lama. Waktu sudah berjalan 5 menit, masih lama, masih ada waktu 10 menit lagi. Silahkan buat algoritma dan flowchart yang sudah kalian dapatkan tadi kasusnya. Oke, ada kelompok yang sudah mengerjakan flowchart? Sudah ada? Belum? Oke, masih ada algoritma berarti ya.
Oke, tenang, waktu masih lama. Masih ada beberapa menit lagi. Tenang. Oke, sisa waktu 3 menit. Sisa waktu 3 menit. Bagaimana? Apakah susah pengerjaannya? Susah. Di bagian mana yang susah? Algoritma atau flowchart? Flowchart. Apakah ingin penambahan waktu? Ingin penambahan waktu? Oke, sekarang jam 9:13. Bapak akan tambahkan waktu selama 5 menit lagi sebelum kita memulai ke tahapan selanjutnya. Jam 9:18 semua harus selesai ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Bapak tambahkan waktu 5 menit lagi. Oh, ini. Nah. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 5 lagi. Bapak lihat progresnya sudah berkembang. Oh, kelompok 2. Oke, waktu sisa 2 menit lagi. Apakah masih ada yang kesusahan membuat algoritma dan flowchart? Masih banyak. Mau penambahan waktu lagi 5 menit? Oke, Bapak akan tambahkan waktu 5 menit lagi. Ini terakhir kayaknya Bapak akan menambahkan waktu 5 menit untuk pembuatan atau penyelesaian tugas kelompok kalian.
Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. 5 menit lagi untuk yang terakhir kalinya Bapak akan berikan waktu. Karena masih Bapak lihat ada kelompok yang masih bingung. Kalau masih bingung silakan kalian scan barcode yang ada di LKPD. Itu materi sudah Bapak sisipkan bagi yang ingin mengingat atau mengulang lagi. Kelompok 2 progresnya. Oke, tenang, biar hasilnya lebih bagus. Tenang, semua bekerja berkelompok. Bantu anggota kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3. Salah. Kelompok 3 bagaimana? Bagaimana flowchartnya? Sedikit lagi. Oke. Kelompok 4 membuat algoritma output. Oke. Oke, waktu sisa tinggal 2 menit. Waktu penambahan sisa waktu 2 menit. Tidak ada lagi penambahan habis ini. Silahkan kalian selesaikan. 2 menit lagi berakhir. Dan kita akan memulai presentasi hasil kalian. Hasil kerja kalian. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, tenang. Di penghujung waktu, tenang. Tadi semua Bapak lihat progresnya sudah hampir selesai. Silakan kalian cross check lagi pekerjaan kalian sebelum dikumpulkan. Silakan cross check lagi pekerjaan tugas kelompok kalian. 1 menit terakhir. Silakan diperiksa atau di cross check lagi. Biar tidak ada kesalahan di dalam pembuatan algoritma dan flowchart yang kalian buat. Yang sudah kalian buat bersama. Oke, bagaimana semua sudah habis? Waktu sudah habis juga. Sudah habis? Oke. Waktu sudah habis pengerjaan. Silahkan kalian lihat ke depan dulu. Nah, bagaimana pembuatan algoritma dan flowchart? Susah? Susah. Ada yang mudah? Ada. Ada juga yang mudah. Jadi dalam pengerjaan soal ada yang mudah dan ada juga yang susah.
itulah pembelajaran. Oke, setelah kalian membuat algoritma dan flowchart, Bapak akan mengadakan sesi presentasi per kelompok. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Bapak akan beri waktu per kelompok itu presentasi maksimal waktu 3 menit. Tidak usah lama-lama ya, 3 menit saja. Biar tidak kelamaan. Oke. Dimulai presentasi kelompok itu dari kelompok 1. Oke, sebelum presentasi dulu, silakan kalian kirim dulu hasil kerja kalian tadi ke email Bapak. Bapak akan cek dulu email Bapak. Oke, ketua kelompok silakan kirim filenya ke email Bapak. Email. Bapak buka email dulu. Oke, ini sudah masuk. Bapak akan buka download dulu. Nah, oke, sudah masuk ya semua. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Tidak usah membawa laptop, kalian sudah ada di tempat Bapak, di laptop Bapak sudah Bapak terima filenya. Kelompok 1 mendapatkan masalah nomor 4. Ya, 4. Nah, menentukan kelulusan siswa. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja algoritma dan flowchart menentukan kelulusan mahasiswa. Algoritma akan dibacakan oleh teman saya Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan algoritma yang sudah kami buat. Pertama, input. Nama mahasiswa dan nilai sudah terbaca. Yang kedua, proses. Kalau mahasiswa mendapat nilai lebih dari 70, maka keterangan lolos. Kalau mahasiswa mendapat nilai kurang dari 70, maka keterangan tidak lolos. Yang terakhir, output. Data, nama, nilai, dan keterangan akan ditampilkan. Nah, itu penjelasan algoritma kelompok 1. Ya, silakan terus. Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya Elvina. Ini saya akan menjelaskan proses yang telah kami buat. Yang pertama ada mulai, nama mahasiswa dan nilai. IF nilai lebih dari 70, keterangan lolos. IF nilai kurang dari 70, keterangan tidak lolos. Tampilan nama nilai dan keterangan. Setelah itu selesai. Oke, silakan. Sekian presentasi dari Nah, kelompok oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Itu adalah presentasi mereka tentang apa tadi judulnya, Bapak lupa. Menentukan kelulusan mahasiswa. Nah, jadi kelompok 1 sudah presentasi, apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Saya Pak, Nah, oke, kelompok 2 bertanya. Silakan. algoritma apa yang kalian buat untuk menentukan kelulusan mahasiswa? Nah, pertanyaan kelompok 2, algoritma apa yang kalian buat untuk kelulusan mahasiswa? Silakan jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Algoritma yang pertama itu nama mahasiswa dan nilai sudah terbaca. Yang kedua, proses. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai dari 70, maka keterangan akan lulus. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai dari 70, maka keterangan tidak lulus. Yang terakhir, output. Data nama, nilai, dan keterangan akan ditampilkan. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana? Yang kelompok 2 apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Oke, silakan tutup kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Oke, dah. Sekarang saatnya kelompok 2 maju ke depan. Silahkan presentasikan hasil kerja kalian.
Oke, Bapak akan mengambil penilaian dulu. Oke, silakan dimulai kelompok 1. Silakan ke sini-sini lagi, geser lagi. Oh iya, maaf. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 menempatkan masalah tadi nomor 2 juga sesuai nomor kelompoknya. Tunggu Pak buka dulu. Nah, kelompok 2. Oke, di sini Bapak sebagai operator ya, membantu kalian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan algoritma dan flowchart tentang mengirim surat. Ya, silakan. Oke, oh ya maaf. Algoritma. Di sini algoritma akan dibacakan oleh teman saya, Khairunisa. Oke, di sini saya akan membacakan algoritma yang kami buat. Pertama, input, ketik atau tulis surat. Siapkan sampul surat atau amplop. Kedua, proses. Masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Lem amplop surat dengan baik. Tuliskan alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tuliskan alamat amplop surat. Ketiga, output. Beli dan tempelkan perangko pada amplop. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Oke, itu algoritma dari kelompok 2. Di sini flowchart akan dibacakan oleh teman saya, Miss Lara. Ini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah kami buat. Yang pertama mulai, yang kedua tulis surat, yang ketiga ambil amplop surat, yang keempat masukkan surat ke amplop, yang kelima dan amplop surat, yang keenam mengingat alamat, cari alamat, dan ketujuh tulis alamat pada amplop, dan ke-8 tempel perangko, kirim melalui kantor pos dan amplopnya selesai. Oke, itu adalah presentasi algoritma dan flowchart kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 2. Tanya tanggapannya. Presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 tentang presentasi mereka? Ada. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3 ingin bertanya. Oke, silahkan kelompok 3 ke sini geser dulu. Bapak tidak lihat. Ini geser ke sini, kelompok sini. Nah, iya, biar Bapak lihat orang yang bertanya. Oke, silahkan bertanya kelompok 3. Bagaimana flowchart memperjelas proses mengirim surat? Nah, bagaimana flowchart kalian memperjelas mengirim surat tadi? Flowchart kami menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil secara berurutan. Pertama mulai, tulis surat, ambil amplop surat, masukkan surat ke amplop, lem amplop surat, mengingat alamat, cari alamat, tulis alamat pada amplop, tempelkan perangko, kirim melalui kantor pos, selesai. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Paham penjelasan kelompok 2? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Ada lagi? Tidak. Oke. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu lagi buat kelompok 2. Silahkan duduk. Oke. Next. Kelompok 3 silahkan ke depan. Kelompok 3 silahkan ke depan. Kelompok 3 tadi mendapatkan studi kasus masalah nomor 3. Ya, sesuai dengan nomor kelompoknya nomor 3. Nah. Oh, ini ada yang salah, Bapak rapikan dulu. Nah. Oke, tidak bawa typo sedikit kalian. Oke, silakan kelompok 3 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasi tentang algoritma dan flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap. Oke.
Algoritma yang akan disampaikan oleh teman saya Najira Alif. Saya akan menjelaskan tentang algoritma. Tolong Najura Alif suaranya dinyaringkan lagi, dilantangkan lagi. Algoritma Jangan ketawa, tolong fokus. Silahkan fokus saja, fokus. input Tenang. kan sebuah bilangan bulat. Proses bilangan yang sudah diinputkan dengan 2 angka. Output. Jika menghasilkan sisa pembagian nol, maka bilangan tersebut bilang. Jika menghasilkan sisa pembagian bukan nol, maka bilangan tersebut ganjil. Ganjil. Oke, itu adalah algoritma kelompok 3. Sekarang Selanjutnya ada Flowchart. yang akan disampaikan oleh disampaikan oleh Taufik. Ya, silakan Taufik, jelaskan flowchart kalian. Saya akan menjelaskan flowchart yang kami buat. Mulai. Masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi 2, Tenang dulu. operasi sisa bagi sama dengan 0. Guna ganjil. Selesai. Nah, itu adalah flowchart dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak? Ada? ada. Tidak ada pertanyaan. Oke, silakan kelompok 3 duduk kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 4 silahkan maju presentasinya. Kelompok 4 mendapatkan masalah nomor 9. Nomor 9 Bapak cari dulu. Oke, ada. Pikirin. Nah. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kalian. Maaf Pak, tulisannya typo. Harusnya menghitung jam ke detik. Oh, menghitung jam ke detik. Maaf, salah buka kayaknya nih Bapak nih. Menghitung jam ke detik. Oh, di sini. Oh iya. Berarti Bapak perbaiki ya, menghitung Jam ke detik. jam ke detik. Oke, Bapak perbaiki. Dah, Bapak perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu algoritma dan flowchart menghitung jam ke detik. Untuk penjelasan algoritma akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abel. Abel, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan algoritma. Yang pertama input jam. Yang kedua proses, itu menggunakan rumus sama dengan jam dikali 3600. Yang ketiga output, tampilkan detik. Oke. Oke, itu penjelasan algoritma. Selanjutnya untuk penjelasan flowchart akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rodiani. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang telah kami buat. Oke, kalian buat. Mulai input jam, detik sama dengan dikali 3600, tampilkan detik dan selesai. Nah. Oke, silakan kelompok 4. Oke, untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas penjelasan kelompok 4? Oke, silakan kelompok 4 duduk ke tempatnya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, presentasinya untuk sampai saat ini sangat bagus. Dan kita lihat untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju ke depan. Harusnya kelompok terakhir ini lebih bagus presentasinya karena dia sudah melihat presentasi kelompoknya yang terdahulu. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 tadi masalah nomor 5. Oke, sesuai nomor kelompoknya. Oke,
Oke, silahkan mulai kelompok 5 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan algoritma dan flowchart tentang membuat kopi instan. Buat kopi instan. Pertama, ada algoritma yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang bernama Salwa. Di sini saya akan menjelaskan algoritma yang telah kami buat. Pertama, input. Buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli. Kedua, proses. Setelah itu, tuangkan kopi ke dalam gelas. Panaskan air hingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu aduk hingga merata. Ketiga, output. Kopi instan siap dinikmati. Oke. Yang kedua, ada flowchart. Flowchart akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mariam. Flowchart pertama mulai buka kemasan kopi, tuang kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuang air ke dalam gelas, aduk hingga rata, dan selesai. Oke, selesai. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir. Oke, kelompok 5 sudah mempresentasikan hasilnya. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Ada? Tidak ada yang bertanya. Oke, silakan kelompok 5 duduk ke tempatnya lagi. Yang dari kelompok 5, Penutup. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Bagus. Penutupnya. Nah, itu tadi adalah kelompok terakhir presentasi. Buka lagi. Bagaimana presentasi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Bagaimana, sudah paham materi berpikir komputasional? Paham. Nah, ada yang ingin ditanyakan untuk presentasi kita hari ini? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Berarti sudah paham? Paham. Oke, berarti Bapak lanjut ya. Terima kasih kelima kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kalian yang sangat bagus untuk membuat algoritma dan flowchart. Oke, tepuk tangan untuk kita semua lagi. Nah, Bapak lanjut. Nah, oke, Bapak akan menguatkan materi kita dengan tugas hari ini. Jadi materi kita adalah berpikir komputasional. Itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks biar kita bisa terurut penyelesaiannya. Ada 4 metode tadi atau landasan berpikir komputasional. Yaitu ada abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, dan kalian tadi sudah belajar membuat algoritma dan flowchart dengan studi kasus yang berbeda-beda. Jadi bagaimana, sudah paham algoritma dan flowchart? Algoritma adalah susunan-susunan langkah penyelesaian, dan flowchart adalah susunan juga tetapi berupa simbol-simbol. Oke, paham? Nah, paham. Oke. Nah, setelah kita memulai pembelajaran hari ini, masuk pembelajaran kita hari ini atau di tengah-tengah sudah, Bapak ingin kalian mengisi refleksi diri. Tolong ungkapkan perasaan kalian setelah belajar kita hari ini tentang berpikir komputasional. Ini ada scan barcode. Silahkan kalian ambil HP semua. Silahkan scan barcode ini. Silahkan scan. Nah, di barcode ini sudah Bapak buat, bikinkan nanti menuju ke arah Google Form. Nah, oke, silahkan kalian isi petunjuk di Google Form itu seperti nama, kelas, jurusan. Dan situ ada pertanyaan, silahkan kalian isi pertanyaannya. Apakah kalian senang tentang pembelajaran hari ini atau kali ini? Silahkan kalian isikan saja sesuai pernyataan di Google Form itu. Bapak beri waktu 1 menit saja. Karena itu cuma penyampaian kalian, ungkapan kalian saja. Oke, silahkan kalian isi. Satu menit saja Bapak berikan.
Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagaimana pesan-pesan kalian? Silahkan isikan refleksi diri kalian. Ingat, jangan lupa kasih nama. Jangan sampai salah. Nanti terakhir Bapak akan cek Oke, kalau sudah selesai di soal nomor 5, silahkan kalian klik kirim jawaban. Nanti jawaban kalian akan tersimpan di Google Form itu. Oke? Bagaimana semua? Sudah terkirim jawabannya? Ada yang belum? Nah, ada yang belum, kita tunggu yang belum. Ada yang sudah silahkan kita tunggu temannya yang belum mengirim. Oke, Bapak tunggu. Oke, sudah dikirim semua? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih sudah mengisi refleksi diri untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak akan lanjut ke step berikutnya. Maaf nih. Oke, maaf. Nah, Bapak minta apa evaluasi pada diri kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi. Kira-kira apa evaluasi dari kalian nih di pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan evaluasinya? Ada yang mau menyampaikan evaluasinya? Ada? Evaluasinya? Ada, Pak. Oke, ada. Ternyata silahkan berdiri, sampaikan evaluasinya untuk pembelajaran kita hari ini. Selama presentasi, saya menyadari bahwa memahami masalah dengan baik adalah kunci utama dalam menyusun algoritma yang efektif. Saya merasa lebih percaya diri dan membuat algoritma dan flowchart setelah mendengar penjelasan dari teman-teman kelompok. Tapi saya juga merasa perlu lebih banyak latihan untuk membuat flowchart yang lebih rumit. Saya akan berusaha lebih banyak berlatih dan mencari contoh-contoh lain untuk memperdalam pemahaman saya. Oke, terima kasih Nida. Tepuk tangan buat Nida untuk evaluasinya. Nida akan lebih berusaha lagi untuk mempelajari, membuat algoritma dan flowchart. Nah, itu evaluasi dari Nida. Ada lagi evaluasi dari yang lain? Oke, Najura Ali ternyata di sampingnya mau memberikan evaluasi juga. Silahkan. Saya merasa paling bekerja dalam kelompok memberikan banyak keuntungan. Dengan berdiskusi dan saling memberikan bertukar ide, saya melihat bagaimana orang lain menyusun algoritma dan flowchart yang lebih efisien. Oke, tepuk tangan untuk Najura Ali. Terima kasih evaluasinya Najura Ali. Sekarang Bapak akan lanjut. Setelah evaluasi, Bapak akan meminta solusi atau peran kalian. Nah, peran kalian atau solusi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin memberi solusi? Ada yang oke, Febrian, silahkan Setelah berdiri. belajar materi ini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi masalah sehari-hari dengan cara yang lebih struktur. Saya bisa menggunakan algoritma dan flowchart untuk membantu saya merencanakan kegiatan, seperti membuat jadwal belajar atau memilih menu makan siang dan lebih efisien. Ke depan saya juga lebih sering menggunakan flowchart saat menyelesaikan tugas-tugas atau masalah yang rumit, karena visualisasi tersebut sangat membantu saya dalam memahami langkah-langkah yang perlu diambil. Ya, yang perlu diambil. Oke, tepuk tangan untuk Febri. Itu adalah solusi atau peran dari Febri. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan lanjut ke penilaian terakhir, yaitu asesmen sumatif. Oke, siap? Asesmen sumatif ini kita akan menggunakan handphone. Nah, silakan kalian keluarkan handphone. Keluarkan handphone.
Buka Google Chrome. Kita akan bermain sambil belajar. Nah, jadi asesmen sumatif ini kita akan memakai media aplikasi interaktif yang bernama Yground. Silakan kalian ketik di Google Yground/join. Ingat yang ujungnya join. Oke, Bapak akan buka dulu Yground Bapak. Nah, oke, ini Yground Bapak. Silahkan kalian masukkan kode 6 digit ini. Silahkan kalian masukkan. Oke, sudah ada 2 peserta yang masuk. Nah, 11 peserta yang masuk. Ada lagi yang belum masuk? Oke, belum semua. Masih ada yang belum masuk? Oke, sudah masuk semua? Oke, kalau begitu Bapak akan mulai penilaian asesmen sumatifnya. Siap, Bapak akan mulai asesmen sumatifnya. Nah, di sini ada soal, silahkan kalian baca. Oke, setiap soal ada 30 detik waktunya. Oke, waktu itu mundur. Silakan jawab. Satu soal 30 detik. Oke, Nida nomor 1. Oke, tidak apa-apa. Kita akan ke soal selanjutnya. Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, ternyata Nida disalib. Nah, tidak apa-apa. Masih ada 8 soal lagi. Next ke soal berikutnya. 30 detik ya setiap soal. Waktunya Bapak beri. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 4. Nanti kita lihat saja hasilnya bagaimana. Oke, next soal berikutnya. Oke, jawab sungguh-sungguh.
Oke. Soal nomor 5 sudah dilalui, sudah separuh. Soal nomor 6. Silakan jawab. Oke, soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, soal nomor 8. Silakan kalian jawab, semangat. Fokus, ini adalah penilaian asesmen sumatif penilaian akhir. Oke, soal berikutnya. Soal 9. Oke, soal terakhir. Soal terakhir penentuan. Bapak juga gugup. Jadi gugup jadinya melihat soal nomor 10. Oke, habis. Kita lihat skor terakhir. Nah. Oke, tepuk tangan untuk yang juara 1. Juara 2, juara 3. Oke, yang tadi juara tidak jadi masalah. Nanti akan Bapak nilai lagi, Bapak cek lagi penilaiannya. Dah. Bagaimana? Asesmen sumatif tadi menyenangkan? Oke, alhamdulillah kalau menyenangkan. Oke, kita Bapak next lagi ya. Jangan. Kita sudah masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi Bapak simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu tadi ada 4 landasan. Yang pertama abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, di algoritma tadi kalian juga belajar membuat flowchart. Flowchart itu adalah simbol-simbol penyelesaian suatu masalah yang sudah kita buat di algoritma. Oke, paham? Itu kesimpulan dari Bapak. Oke, next lagi. Untuk kegiatan pertemuan berikutnya, kita akan belajar berpikir komputasional lagi. Tetapi tidak menggunakan masalah sehari-hari. Kita akan menggunakan masalah yang ada pada sistem komputer. Bisa diingat? Bisa. Alhamdulillah bisa diingat. Nah, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Penutup, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Pembelajaran informatika di materi berpikir komputasional. Bapak akhiri, kalau Bapak ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.